Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, Hai kids. bertemu lagi dengan saya Jolin dan juga Miss Penny. Jadi sebelum kita mulai ibadah Kids Online, yuk kita berdoa. Yuk sama-sama adik-adik, Miss mengajak kalian kita harus berdoa ya. Kita minta Tuhan Yesus untuk hadir dengan ibadah kita. Ya, mari sama-sama kita pejamkan mata, kita lipat tangannya ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul bersama di tempat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memulai ibadah sore hari ini Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. We are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind to show I care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so. Courageously I go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You, and You, and You, and You. We are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind to show I care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me
Musa. Pada saat Musa pertama kali mendapat panggilan dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada saat itu Musa sudah berada di tanah Midian. Dia sedang menggembalakan domba-domba ayah mertuanya. Pada suatu ketika saat Musa membawa gembala-gembalanya ke gunung Horeb, tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan menampakkan dirinya dalam bentuk semak duri yang terbakar. Nah, Musa itu kaget sekali. Oh, apa itu? Semak duri terbakar? Apa ada kebakaran di sekitar sini? Nah, lalu dia mendekat, tapi anehnya semak duri itu tidak hangus. Dia hanya memang dikelilingi oleh api, tapi tidak terbakar hangus. Nah, lalu saat Musa datang mendekat dan mencoba melihat, tiba-tiba ada suara Tuhan. Musa, tanggalkanlah kasurmu, sebab tanah yang kau pijak ini adalah tanah yang kudus. Musa terkejut dan dia sangat kaget. Tapi dia tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu saat itu pun Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Tuhan mau Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena Tuhan sudah mendengarkan seruan umatnya. Lalu kira-kira menurut adik-adik, apakah reaksi Musa? Apakah dia langsung berkata, "Siap Tuhan, aku siap melaksanakan perintahmu"? Apakah seperti demikian? Tidak adik-adik. Saat itu Musa sangat terkejut dan dia berkata, "Tuhan, siapakah aku sampai aku harus menghadap Firaun dan membawa umatmu keluar dari Mesir? Siapa aku?" Nah, tapi anehnya ya adik-adik, waktu Musa bertanya siapakah aku, Tuhan tidak menjawab, "Kamu adalah Musa yang aku tunjuk." Bukan, tapi Tuhan berkata, "Bukankah aku yang menyertaimu?" Nah, adik, ingat ya dari sini, dari firman Tuhan di sini kita belajar bukan masalah siapa kita, tapi siapa yang menyertai kita, itu yang akan membuat kita berhasil. Nah, lalu Musa pun masih berkelit, dia masih berkata, "Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini tidak seperti orang lain yang mampu berkata-kata dengan baik." Nah, mungkin Musa itu orang yang gugupan ya. Tapi Tuhan berkata lagi, "Musa, siapa yang membuat mulut? Siapa yang memampukan manusia bisa berbicara? Siapa yang membuat telinga sampai manusia bisa mendengar? Bukankah aku yang menciptakan semuanya itu?" Nah, adik-adik, saat Musa berkali-kali diingatkan, dimampukan oleh Tuhan, akhirnya seperti yang kita tahu, di akhir Musa akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa pun juga mengalami begitu banyak mujizat Tuhan. Padahal di awal Musa itu hampir menyerah. Bahkan dia sampai berkata dia tidak pandai bicara. Sampai akhirnya murka Tuhan pun berkata, "Oke, aku akan kirimkan Harun untuk menyertaimu dan membantumu." Nah, adik-adik, kita tahu ya kisah Musa ini sangat luar biasa. Dia nabi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Mujizat demi mujizat besar itu terjadi pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Namun adik-adik ingat ya, di awal Musa itu tidak bisa apa-apa. Tapi siapa yang memampukannya? Karena ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Musa. Nah, di firman Tuhan hari ini, Miss mau mengingatkan setiap adik-adik, bukan masalah siapa kalian. Mungkin kalian di masa sekolah nih, di masa-masa ujian seperti ini. Mungkin kalian berkata, "Tuhan, aku nih bukan anak yang pintar. Aku nih, menghafal satu lembar aja sulit. Gimana aku bisa dapat nilai yang baik?" Tapi, Miss mau ingatkan lagi, firman Tuhan berkata, bukan masalah siapa kita, tapi siapa yang menyertaimu. Siapa yang menyertai adik-adik? Ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menyertai adik-adik semuanya. Namun, ingat adik-adik, kita harus menjaga perkataan kita. Nah, saat Musa terus mengelak, dia merasa tidak bisa, tidak sanggup. Tuhan pun murka, Tuhan pun marah. Karena Tuhan mau mengingatkan, jangan berkata-kata yang sia-sia. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Kita harus memperkatakan hal yang baik. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik ingat ya, yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita. Perkatakan hal yang baik, hal yang manis, hal yang positif. Lalu yang kedua, apapun yang Tuhan
harus melangkah terlebih dahulu. Seperti Musa, akhirnya dia pun melangkah walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Tapi dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, dia melangkah. Lalu yang ketiga, adik-adik percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini semoga memberkati adik-adik semua. Dan jangan lupa, mari kita praktekkan dalam hidup kita. Setiap firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, seperti biasa, jangan lupa akan ada ayat hafalan. Jangan lupa mengerjakan ya, karena ini untuk menambah poin kalian. Nah, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan lupa di Ayub 42 ayat 2. Miss tunggu ya ayat hafalan kalian semua. Adik-adik, sekarang kita mau membuat art and craft. Nah, hari ini kita akan membuat art and craft seperti ini. Nah, Miss Nocha menamai art and craft hari ini adalah The Circle of Truth. Nah, apa itu Circle of Truth? Nah, nanti kita akan buat bersama ya. Jadi, ini adalah seperti misalnya kita merasa takut. Nah, waktu kita merasa takut, when I feel afraid, apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, ini akan menjadi reminder buat setiap kita. Bahan-bahan yang digunakan adalah untuk adik-adik yang tidak punya kertas berwarna, sebenarnya tidak apa-apa. Kalian bisa pakai kertas HVS apapun yang ada di rumah. Nanti tinggal kalian bisa desain dengan warna-warna, dengan stiker, dengan apapun juga yang ada di rumah. Lalu juga ada pensil warna, ada ballpoint untuk menulis. Lalu kita butuh penggaris, jangka untuk membuat lingkarannya, gunting. Nah, Miss Nocha juga menggunakan tali seperti ini untuk mengikatnya. Tapi kalau kalian tidak punya tali, tidak masalah. Kalian
jadi circle of truth-nya. Nah, untuk apa ini? Jadi adik-adik, misalnya nih, kalian merasa ketika saya merasa I am not smart enough, aku tidak pintar Tuhan. Nah, kalian bisa ingat apa yang firman Tuhan katakan. Nah, yang firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu wisdom. Nah, bagaimana kalau kalian merasa it's impossible? Tapi firman Tuhan berkata, all things are possible. Lalu, misalnya kalian berkata, I am not able. Ingat ya, God is able. Yang terakhir, I am afraid. God has not given you fear. Jadi adik-adik, semoga Circle of Truth ini bisa menjadi pengingat untuk setiap kita. Apapun yang kita alamin, kita harus mengingat kembali apa yang firman Tuhan katakan untuk setiap kondisi kita. Dengan demikian, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah kita. Semoga Art and Craft hari ini bisa memberkati kalian semua. Mari sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh tetap percaya pada kuasa-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Kami tahu bukan karena kami, tapi karena tangan-Mu yang luar biasa ada menyertai setiap hidup kami. Ajar kami memperkatakan yang baik. Demikian pula pada hari ini kami mau memperkatakan yang baik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata menyelimuti bangsa kami. Kami percaya di tengah pandemi seperti ini pun tangan Tuhan tetap menopang bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berikan pemerintahan kami yang takut akan Tuhan, sertai bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, dan segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu Korintus 15 ayat 58a. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.